dalam kondisi sungsang itu punya resiko buat ibu dan buat bayi. Saat sedang kita menolong lahiran normal dengan posisi yang salah, dalam tanda kutip ini posisinya sungsang, segala hal kita lakukan demi anak. Artinya robekan akan besar sekali buat ibunya. Karena dengan kita olahraga, ikut senam hamil di Bina Medica, ikut yoga dan sebagainya, itu bisa membuat kondisi yang tadinya sungsang bisa berputar. Chance-nya 20-30%. Jadi artinya sebenarnya gerak juga punya pengaruh, tapi memang ada tadi faktor bayi, faktor ibu. Dok, kalau bayi sungsang di usia kehamilan 7-8 bulan, apakah masih mungkin dia itu punya change untuk bersalin normal? Oke. Hai Bina Family, welcome back to Bina Talk. Nah, hari ini Bidan Linda akan membahas tentang kehamilan dengan posisi sungsang. Ditemenin sama siapa sih Bidan Linda kali ini? Ini dia dokternya, boleh diperkenalkan dokter? Halo sahabat Bina Medica, dengan saya Dr. Angga Menanda, spesialis obstetrik ginekologi, dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medica. Soalnya dokter, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu Bina Medica selalu ingin dikenal, disayang. Begitu juga dengan dokternya. Terima kasih. Oke, dok, balik lagi ke pertanyaan ya. Jadi dok, kali ini kan kita mau membahas tentang kehamilan dengan posisi sungsang. Dan banyak banget ibu hamil tuh panik dokter waktu dibilang bayinya itu dengan posisi sungsang. Sebenarnya sungsang sendiri itu apa sih dokter? Posisi sungsang tuh sebenarnya artinya kepala bayi yang harusnya ada di bawah, mendekati jalan lahir, malah posisinya kepalanya ada di atas. Jadi bagian terendah dari bayi bisa kaki dan bokong, bisa bokong. Jadi bukan kepala. Nah, baru disebut itu namanya sungsang. Seperti itu. Oke, jadi dengan posisi kepala yang tidak di bawah intinya. Kepalanya tidak di jalan lahir ya. Nggak di jalan lahir, oke. Nah, jadi dokter kalau misalnya nih ternyata tiba-tiba pada saat posisi sungsang, salah satu faktor risikonya tuh karena dia itu salah posisi tidur, terus habis itu ternyata kurang olahraga, atau memang ya udah si posisi bayinya aja yang pengen muter-muter terserah sendiri. Gitu. Bagus juga sih ya. Jadi sebenarnya gini, posisi sungsang itu bukan tergantung ya, didasari oleh 3 hal. Yang pertama, bayinya sendiri. Jadi kalau bayinya cenderung kecil atau bayinya cenderung besar, itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi letak daripada proses kehamilannya untuk proses persalinan ya. Karena sebenarnya sungsang sendiri itu wajar. Di trimester 2 30% angka kejadiannya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan posisi sungsang tapi di trimester 2. Tapi kalau ini kan ceritanya kalau sudah di trimester 3 waktunya mau lahiran kan. 2. Air ketubannya kebanyakan, bisa juga. Jadi minum atau misalkan pasien-pasien yang memang tidak mengontrol kadar gula darahnya atau makannya manis-manis terus gitu ya. Nah, itu bisa beresiko air ketubannya jadi lebih banyak, otomatis bisa beresiko bayinya bisa sungsang. Terus yang ketiga, bisa pengaruh dari plasenta. Ya, jadi ari-arinya ada di bawah, otomatis bayinya mau muter, nggak bisa nih. Nah, otomatis jadinya dia posisinya kepalanya ada di atas atau sungsang. Faktor lain, misalkan faktor ibu. Faktor ibu bisa kelainan daripada bentuk rahim. Anak pertama sungsang, anak kedua sungsang, anak ketiga sungsang. Jangan-jangan ini bukan dari masalah bayinya, tapi bentuk rahim ibunya tidak memungkinkan untuk kepala untuk berputar. Rahimnya bentuknya love, rahimnya ada sekatnya, rahimnya punya miom, otomatis akan membuat lebih sulit untuk jadi kepalanya berputar untuk di bawah. Tapi ingat, di trimester 2 sering 30% tuh untuk terjadinya sungsang, tapi di trimester 3 kecil, nggak nyampe 6%, 5-6% paling. Oke, jadi memang sebenarnya ternyata bukan karena cuma posisi bayinya doang ya dokter. Ada beberapa hal yang memang mendasari kenapa sih bayi itu posisinya sungsang. Betul, tapi kembali ke pertanyaan Mbak Linda pertama, bahwa kalau misalkan apakah kurang gerak, kurang olahraga, apakah bisa menyebabkan sungsang? Bisa jadi, karena dengan kita olahraga, ikut senam hamil di Bina Medica, ikut yoga dan sebagainya, itu bisa membuat kondisi yang tadinya sungsang bisa berputar. Chance-nya 20-30%.
Jadi artinya sebenarnya gerak juga punya pengaruh, tapi memang ada tadi faktor bayi, faktor ibu. Jadi yang memang sesuatu yang nggak bisa kita rubah seperti itu. Oke, baik. Binar Family jadi tahu ya di rumah ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang perlu dinotis ya dokter ya. Dan jangan lupa faktor gerak tadi ya dokter ya, karena di Bina Medica sangat amat kita memberikan fasilitas untuk pasien-pasien kita dokter, salah satunya dengan senam hamil. Oke, dok, kalau bayi sungsang di usia kehamilan 7-8 bulan, apakah masih mungkin dia itu punya change untuk bersalin normal? Oke, yang pertama kita ngomongin mungkin gak dia berputar. Oh iya betul. Dia masih akan punya chance berputar sampai di 36 week. Di 36 week ke 37 week chance-nya udah makin kecil. Ya, dari 6-7% paling jadi 5%. Jadi artinya kecil banget, cuma 1-2% yang bisa berputar. Nah, ceritanya kalau ditanya apakah masih bisa, kembali ke nomor 2. Apakah ini anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga? Anak pertama sungsang jelas ceritanya tidak boleh lahir normal. Anak pertama atau kita sebutnya sebagai preemie dengan kondisi letaknya yang salah harus tidak memungkinkan untuk tidak bisa lahirnya secara normal, artinya harus operasi. Yang kedua, dok, gimana kalau anak kedua, anak ketiga, apalagi anak sebelumnya bayinya lebih besar? Kita masuk ke faktor di mana kita memungkinkan untuk kita lihat nggak ini kondisinya bisa lahir normal atau tidak. Ada masalah bayi, ada masalah ibu. Bayi kalau beratnya antara 2,5 sampai 3,5 sebenarnya masih punya kesempatan untuk bisa lahir normal. Asal bayi yang sebelumnya dilahirkan hamil dalam kondisi yang sebelumnya tidak pernah riwayat operasi, tidak punya kondisi penyakit yang lain seperti darah tinggi atau yang lain, itu sebenarnya masih ada chance untuk bisa untuk lahir normal. Tapi ada tapinya, lahiran normal dalam kondisi sungsang itu punya resiko buat ibu dan buat bayi. Dan kita harus benar-benar ngobrolin kira-kira siap nggak nanggung resiko itu. Tapi kalau yang aman ya operasi aja sih. Benar, oke, benar. Oke dok. Dan dok, untuk ibu biasanya kan tahu bayinya sungsang itu biasanya dari mana dok? Apa dirasain sendiri atau memang harus banget dilihat dari USG? Oh ya, jadi sebenarnya kondisi bayi dengan kondisi letak yang salah, artinya kepala tidak di bawah atau kita sebutnya sungsang, kepalanya di atas, punya beberapa kriteria. Contoh, gerakan bayi. Gerakan bayi untuk bayi sungsang itu sering kali kerasa gerakannya bukan di atas, bukan di samping, tapi di bagian bawah. Karena kakinya berusaha nendang-nendang segala macamnya. Itu satu. Yang kedua, saat nanti dilakukan pemeriksaan, misal kita mau melihat area untuk mengukur detak jantung, maka bayi dengan kondisi yang letak sungsang susah tuh kita nyarinya di bawah karena jantungnya adanya di atas pusar. Nah, misalkan kita lagi periksa atau biasa nih ibu-ibu di Bina Medica tuh punya alat untuk mengukur detak jantung segala macam. Nah, itu susah tuh untuk ngambil detak jantung di bawah. Yang paling pasti semuanya bisa salah. Yang paling pasti memang harus USG. Makanya di trimester 3 USG-nya jadi lebih sering untuk bisa memastikan bahwa kondisi letak bayinya atau posisinya memang sudah sesuai untuk proses lahiran. Oke, jadi gitu ya Bina Family, sebenarnya memang ada ada tanda-tandanya ya, ada ciri-cirinya ya. Cuma ingin lebih fixnya lagi bisa untuk melakukan USG dengan dokter obgyn. Gitu. Nah, dok, olahraga atau kegiatan apa yang dianjurkan untuk memperbaiki posisi bayi di dalam kandungan? Ya, cakep banget nih ya. Yang pertama, seandainya seorang ibu hamil sudah berusia kehamilannya di atas 26 week, 26 minggu, itu sudah bisa tuh untuk start mulai senam hamil segala macamnya ya, untuk berusaha membuat posisi bayinya bisa kepalanya ada di bawah dalam kondisi tidak sungsang. Olahraga apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Tadi yang paling benar, senam hamil dulu. Itu chance-nya paling besar, 15-20%. Di bawahnya senam hamil ada yoga, ya. Di bawahnya lagi ada jalan. Jalan di sini kita targetnya 150 menit dalam 1 minggu. 150. Jadi kurang lebih dibagi per hari 20-30 menit lah. Ya, jalan, renang, itu banyak yang bisa kita lakukan. Terus yang pasti adalah terus memastikan bahwa konsumsi cairannya cukup, ya, sehingga air ketubannya jumlahnya juga cukup, dan memastikan bahwa bayinya tidak terlalu besar. Karena tadi sebagai faktor resiko di awal, kalau terlalu besar jadinya malah nggak bisa muter. Benar. Oke, berarti memang sangat dianjurkan ya dok untuk olahraga sendiri. Betul. Ya, baik sungsang maupun tidak sungsang pastinya ya dokter ya. Oke, terus dokter, jika kondisi bayi masih sungsang nih 7-8 bulan, tadi kan dari dokter ya udah aman ya, mendingan pembedahan aja. Resiko apa yang akan dialami bayi atau nggak ada sama sekali sih resikonya? Iya, bagus nih. Kita ngomongin satu-satu. Yang pertama dari bayi dulu. Dengan bayi posisi kepala tidak di atas, artinya diameter terbesar bukan di atas, tapi bukan di bawah, tapi adanya di atas.
kebayang kalau dalam proses persalinannya pecah ketuban, maka yang beresiko satu, yang lahir duluan kaki. Oke. Jadi proses di mana bayi akan lahir belum sampai pembukaannya lengkap. Artinya bayinya terjebak dalam proses persalinan tersebut dan itu sangat bahaya. Dua, bukan kakinya yang keluar, tali pusarnya bisa keluar. Tali pusarnya keluar duluan itu juga sangat berbahaya. Tiga, kalau memang kita tidak bisa, artinya misalkan yang anak yang sekarang dikandung bukan anak pertama jelas, tapi secara berat bayi lebih besar dari kakaknya. Kita belum bisa mengukur panggul itu cukup lewat nggak untuk kepala bayinya lahir. Artinya sangat beresiko kepalanya tidak bisa kita keluarkan saat lagi persalinan normal. Ya bahaya banget tuh, nyangkut ya. Head entrapment itu bahaya banget buat bayinya. Itu dari sisi untuk kondisi bayi. Bagaimana dengan kondisi ibu? Saat sedang kita menolong lahiran normal dengan posisi yang salah, dalam tanda kutip ini posisinya sungsang, segala hal kita lakukan demi anak. Artinya robekan akan besar sekali buat ibunya. Ya, cedera organ ke kandung kencing, ke dubur itu sangat beresiko sekali. Dan itu emang harus dibicarakan, dikomunikasikan saat kontrol antara care di poliklinik untuk memastikan bahwa resiko itu siap kita jalani. Tapi saran saya, udah deh, sungsang 36 minggu, apalagi berat bayinya cukup besar, lebih baik tindakan operasi saja. Karena lebih minim resiko baik untuk ibu maupun bayinya ya. Apalagi dengan operasi zaman sekarang tidak nyeri, bukan tidak nyeri ya, minimal nyeri, nyaman, ditemanin suami, kayaknya udah happy banget sih. Gak perlu sampai, itu menyeramkan soalnya lahiran susah tuh menyeramkan banget loh. Iya. Oke, nah Bina Family, jadi udah luar biasa banget nih edukasi dari Dokter Angga. Ternyata kita juga bisa tahu banget ya, ternyata lahiran sungsang itu sebenarnya bisa normal. Namun ada beberapa kriteria dan ada yang harus didiskusikan dengan keluarga baik dan buruknya untuk ibu dan bayinya. Oke dok, pesan dong dok buat Bina Family yang ada di rumah. Apa yang terbaik pada saat melakukan pemeriksaan di trimester 3? Oke, yang pertama siapin dulu dari rumah. Artinya minumnya yang cukup, makannya dipastikan dalam kondisi yang sesuai. Kalau berat bayinya agak kurang ya otomatis kita akan kejar. Tapi kalau berat bayinya sudah berlebih, kita sebaiknya mengurangi dengan diet atau sebagainya. Yang kedua, olahraga. Tadi dibilang sama Bidan Linda, harus ya di atas 26 minggu kita sangat menyarankan untuk olahraga, kecuali ada kondisi medis yang tidak memungkinkan untuk olahraga. Ya. Ketiga, yang paling pasti kontrol rutin ya. Kontrol rutin wajib itu ya. Di trimester 3 masuk 30 minggu, kontrol per 2 minggu kecuali yang punya PR ya, air ketubannya atau posisinya. Jadi mungkin kontrolnya akan jadi lebih cepat. Jadi seminggu sekali ya. Yang terakhir, ikut senam hamil. Betul, ikut senam hamil di mana? Di RSCA Bina Medica pastinya. Oke. Dokter, aku mau tanya juga. Teman-teman di sini tuh mungkin ingin banget nih kontrol langsung, diskusi langsung dengan Dokter Angga. Boleh dong dikasih tahu untuk jadwal prakteknya di RSCA Bina Medica? Silakan. Waduh, saya ada hampir setiap hari kecuali Senin sama Kamis. Untuk jamnya ada di aplikasi Bina Medica. Oke, nah itu dia mam semuanya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih detail tentang Dokter Angga, kita memiliki aplikasi di RSCA Bina Medica dan mam bisa buka aplikasi tersebut serta bisa membuat appointment langsung. Jadi nanti dok pas udah klik Dokter Angga, jamnya sesuai, harinya sesuai, langsung bisa buat appointment di situ. Oke deh, terima kasih banyak